Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir pada presentasi pada hari ini. Perkenalkan, nama saya Shalisha Nisrina Anataya dengan NIM belakang 32. Saya Arsita Wityasmening dengan NIM belakang 28. Saya Jiti Aprilia dengan NIM 59. Pada hari ini, kami akan menyampaikan sebuah materi tentang metode machine learning, yaitu boosting dan bagging. Yang pertama yaitu boosting. Kepada Arsita Wityasmening, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih untuk waktu yang telah diberikan. Jadi pada data sumber yaitu ada dimensi X dengan nilai real mulai dari 2,4 sampai dengan 9,4 dan label Y bernilai -1 dan 1. Pada bootstrap pertama dilakukan pada data sumber dengan peluang yang sama, yaitu 0,1. Sehingga semua nilai mempunyai peluang yang sama untuk terpilih. Hasil model pada bootstrap 1 ini masih lemah, karena nilai alpha hanya 1,9459. Seperti yang kita tahu, semakin tinggi nilai alpha akan semakin baik modelnya. Nilai alpha ini didapat dari setengah learn dikali 1 mean error per error. Karena hasil model ini masih lemah, memberikan kesalahan yang relatif besar. Selanjutnya, objek-objek data yang salah ini akan diberikan peluang yang lebih besar agar peluang modelnya bisa lebih besar, dan sebaliknya. Namun, untuk menghitung peluangnya sendiri terdapat rumus, yaitu peluang baru sama dengan peluang lama dikali E pangkat min alpha kali Y dikali H dalam kurung XI per Z, di mana peluang lama atau bobot data sebelumnya dari boosting pertama, dan YI adalah label asli atau +1 ataupun -1, dan H dalam kurung XI adalah hasil prediksi model pada data ke I, dan alpha yaitu bobot model sebelumnya. Z adalah faktor normalisasi agar total P atau peluang baru tetap jumlahnya 1. Pada boosting 2, objek data X dengan nilai 8,6 dan 9,4 yang memiliki probabilitas 0,4623 yang sudah dibesarkan terpilih sebanyak 3 kali. Dengan data hasil bootstrap 2 kali 2 ini dihasilkan model 2 yang membuat kedua objek data bisa diklasifikasikan dengan benar. Selanjutnya, 3 objek yaitu X sama dengan 2,4, X sama dengan 3,1, dan X sama dengan 3,7 yang salah diklasifikasikan pada model 2, dinaikkan peluangnya menjadi 0,3037. Pada boosting ketiga ini, ketiga objek data X sama dengan 2,7, X sama dengan 3,1, dan X sama dengan 3,7 masing-masing terpilih sebanyak 2 kali dengan data hasil bootstrap yang dihasilkan model 3 yang membuat 3 objek data diklasifikasikan dengan benar. Nilai alpha sendiri sudah semakin tinggi, yaitu menjadi 3,8744. Gabungan 3 model ini dilakukan majority voting dengan pembobotan sesuai akurasi setiap model tunggal, menghasilkan model boosting dengan kesalahan 0%. Demikian penjelasan dari boosting, saya kembalikan ke Anataya. Atas penyampaian materinya, Tata. Yang selanjutnya yaitu bagging. Next. Oke. Pada layar terlihat pada tabel 11.2 bahwa kita memiliki data sumber yang terdiri dari fitur X, yaitu nilai dari 2,4, 3,1, hingga 9,4, dan label Y, yaitu nilai antara 1 dan -1 sebagai target klasifikasi. Selanjutnya yaitu tabel 11,3 yang merupakan bootstrap sampling. Dalam bagging, kita membuat beberapa versi dari dataset dengan cara mengambil sampel acak dengan pengembalian. Artinya, kita dapat
mengambil data dari tabel 11.2 yang ukurannya tetap 10. Tetapi setiap bootstrap bisa mengambil objek yang sama berulang kali dan juga menghilangkan sebagian objek lainnya. Pada bootstrap yang pertama, diperoleh nilai X 2,4, 3,1, 3,7, 5,2, 5,2, 6,4, 6,4, 7,5, 8,6, 9,4. Kemudian untuk bootstrap yang kedua, diperoleh nilai X 2,4 sebanyak 3 kali, 3,1, 3,7, 4,4 sebanyak 2 kali, 5,2, 5,8, dan 8,6. Untuk bootstrap yang ketiga, memperoleh nilai X 2,4, 4,4 sebanyak 2 kali, 5,2 sebanyak 2 kali, 5,8, 6,4, 7,5, 8,6, dan 9,4. Untuk bootstrap yang keempat, memperoleh nilai X 2,4, 3,1, 3,7 sebanyak 2 kali, 4,4 sebanyak 3 kali, 5,2, 7,5, dan 8,6. Untuk bootstrap yang terakhir, memperoleh nilai X yaitu 2,4, 3,1, 3,7, 5,8, 7,5, 8,6 sebanyak 3 kali, 9,4 sebanyak 2 kali. Kemudian, pada tabel 11.4 terlihat bahwa setiap bootstrap dilatih menggunakan model yang berbeda-beda. Pada bootstrap yang pertama dilatih oleh model jika X kurang dari 8, maka nilai Y-nya yaitu negatif 1. Dapat terlihat pada nilai X 2,4 sampai dengan 7,5 memiliki nilai Y negatif 1 dan X 8,6 serta 9,4 memiliki nilai Y plus 1. Selanjutnya untuk bootstrap yang kedua dilatih oleh model jika X kurang dari 4 maka Y-nya positif 1. Terlihat bahwa ketika X-nya 2,4 sampai 3,7 memiliki nilai Y positif 1 dan ketika X-nya 4,4 sampai 8,6 memiliki nilai Y negatif 1. Selanjutnya, pada bootstrap yang ketiga dilatih oleh model jika X kurang dari 8 maka Y-nya sama dengan negatif 1. Terlihat bahwa ketika X-nya 2,4 sampai dengan 7,5 memiliki nilai Y negatif 1 dan ketika X-nya 8,6 dan 9,4 memiliki nilai Y plus 1. Selanjutnya, untuk bootstrap yang keempat dilatih oleh model jika X kurang dari 4 maka Y-nya positif 1. Terlihat ketika X-nya 2,4 sampai dengan 3,7 memiliki nilai Y 1 dan ketika X-nya 4,4 sampai 8,6 memiliki nilai Y negatif 1. Untuk bootstrap yang terakhir, bootstrap 5, dilatih oleh model X kurang dari 2, maka nilai Y-nya adalah negatif 1. Dapat terlihat pada bootstrap yang kelima ketika X-nya 2,4 sampai 9,4 memiliki nilai Y sama dengan 1. Karena pada bootstrap kelima tidak memiliki nilai X kurang dari 2, maka semua nilai Y-nya adalah positif 1. Baik, saya akan menjelaskan tentang tabel 11.5, yaitu adalah klasifikasi berbasis decision tree dengan gabungan akurasi 100%. Nah, dari model-model tadi, yang ada 5 model, itu kan sudah dihitung berdasarkan algoritma dan modelnya ya. Lalu, diperoleh model 1 sampai model 5 adalah seperti ini, yaitu 2,4 dan 3,1 itu min 1, dan sampai 9,4. Lalu, setelah itu, model 1 sampai 5 kita jumlahkan saja, yaitu diperoleh angka 1, dan 3,1 dijumlahkan hasilnya. Dari model 1 sampai 5 diperoleh 1, dan sampai seterusnya sampai 9,4 diperoleh juga 1. Nah, untuk model 5,8
5,2, 6,4, 7,5. Ketika dijumlahkan, ternyata hasilnya min 3, maka jumlahnya adalah min 3. Lalu, tanda sign-nya berdasarkan yang telah dihitung. Kita tandain dengan angka 1 dan kita rubah saja tandanya positif atau negatif sesuai dengan jumlahnya atau sumnya. Untuk 2,4 karena jumlahnya dia adalah positif 1, maka tandanya juga 1 positif. Untuk 5,2 karena dia adalah negatif, maka tandanya pun negatif, yaitu negatif 1. Lalu label asli Y sesuai dengan label asli dari masing-masing angka yang terdapat pada prediksi model 1 hingga 5. Oke, untuk label asli Y, tolong di next. Nah, perhitungan dari setiap model kan menghasilkan nilai 1 sampai min 1 sampai 9,4 ini. Nah, itu akan disesuaikan dengan data sumber ya. Kita bisa koreksi bersama dari data sumber 2,4-nya itu ada Y-nya 1, terus yang kedua adalah 1, terus yang 3,71, 4,4 min 1, 5,2 min 1, 5,8 min 1, 6,4 min 1, 7,5 min 1, 8,6 1, yang 9,4 adalah 1. Maka, kalau misalnya hasil label asli Y dengan data sumber yang Y adalah sama, maka bisa disimpulkan bahwa akurasi 100%. Nah, sekian penjelasan dari saya. Selebihnya saya kembalikan ke Anataya. Terima kasih atas penyampaian materinya kepada Jeti Aprilia dan Arsita Wiwityaswening. Cukup sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.